sama seperti IHSG Susi yang Oh tampaknya masih kokoh berada iya, di zona hijau. Kalau kita lihat betul. pergerakannya kan IHSG cukup saset ya untuk menuju level 8.600 meskipun memang sekarang sudah kembali terprosok ke 8.500-an. Nah, kalau pandangan Anda sebetulnya posisi ini cukup kuatkah atau justru sebenarnya masih cukup rawan karena mengingat memang hanya beberapa saham tertentu yang menopang laju IHSG? Ya kalau teman-teman perhatikan ya hingga sesi 1 ya pada perdagangan hari ini Sasa memang masih ditopang oleh saham-saham konglomerat terutama grupnya Bakri sama grupnya Aguan nih. Hari ini kalau kita lihat kayak saham Bumi, Dewa, CBDK yang memang menjadi penopang pergerakan IHSG di sesi 1 hari ini. Tapi memang selain dari pergerakan harga saham yang semakin masif ya karena CBDK kita ketahui kan kemarin PANI akuisisi 44% ya sekitar 16 triliun ke CBDK kemudian kinerjanya oke jadi sudah mulai terapresiasi. Dewa, Bumi kita ketahui banyak eksplorasi, banyak akuisisi, beberapa komoditas-komoditas di luar batu bara untuk menambah atau memperluas portofolio bisnis dari Bumi terutama Dewa juga pasti kan nanti akan mengerjakan proyek-proyeknya Bumi. Makanya kalau kita lihat sekarang tuh sebenarnya rotasinya itu masih di saham-saham konglomerat Sasa. Cuman memang sebelumnya saham-sahamnya kayak Hashim, kemudian Haji Isam, kemudian Happy Hapsoro, Prajogo Pangestu. Nah sekarang udah mulai gantian nih. Jadi memang kalau biasanya siklus itu ada namanya rotasi. Jadi sekarang siklusnya itu memang sedang berada di beberapa konglo yang memang belum mulai terapresiasi ya. Seperti saat ini saham-sahamnya memang ada di deretan gubah. Tapi selain dari saham konglo, Sasa hari ini ternyata banyak rilis data ya yang udah rilis tadi sebelum menjelang sesi 1. Itu kita ada data inflasi kita memang turunnya dari 2,8% hanya sekitar menjadi 2,7% aja. Menurut saya sih wajar aja karena kan bulan November itu nggak ada banyak kayak libur nasional atau hari-hari besar yang bisa meningkatkan produktivitas atau belanja ya. Kemudian neraca dagang kita juga ternyata surplus masih 66 bulan beruntun, cuma sayangnya turunnya drastis banget dari 4,3 miliar US dollar menjadi sekitar 2,39 miliar US dollar aja. Jadi kalau teman-teman perhatikan ternyata komoditas migas terutama hasil minyak bumi gitu ya atau minyak mentah dan juga pendukungnya itu turun. Jadi ini bisa menjadi acuan bahwa nanti harusnya kuartal 4 bukan segmen yang bagus untuk saham-saham ataupun sektor-sektor di komoditas minyak. Kemudian selain itu paling hanya ada aksi beberapa buyback ya, perbankan udah mulai buyback lagi, berarti kan ini tanda-tanda perusahaan masih trust nih terhadap kinerja dari emiten masing-masing. Oke, sebelum saya tanyakan Anda terkait dengan kinerja sebuah saham yang melakukan buyback terkait dengan PMI Manufaktur sendiri yang lagi-lagi berada di zona ekspansif bahkan tertinggi nih sejak Februari ini dampaknya seperti apa sih? Ya, PMI kita, ya tadi saya lupa sebutkan PMI, hari ini juga ada rilis data PMI. PMI kita bagus loh. Kemarin udah sempat di level konstruksi kan beberapa bulan cukup lama ya, kemudian sudah mulai ekspansif di atas 50, Sasa sekarang levelnya 53,3. Berarti kan ini industri manufaktur kita udah mulai tumbuh lagi nih. Berarti kemarin kebijakan-kebijakan pemerintah, kemudian subsidi-subsidi kayak misalkan ada gratis PPN untuk beberapa barang gitu ya, kemudian juga subsidi-subsidi di beberapa sektor itu kan berarti benar-benar ngebooster untuk industri manufaktur. Ini tinggal bagaimana pemerintah memantau nih likuiditas yang udah banjir ke perbankan itu kalau bisa sampai juga ke industri manufaktur. Jadi kalau para pembisnis, para masyarakat yang ingin mengajukan kredit untuk ekspansi bisnis gitu. Karena kan memang fokus pemerintah membanjiri likuiditas perbankan itu tujuannya adalah ingin memberikan bukan selain kepada masyarakat untuk konsumsi tapi untuk sektor-sektor swasta loh terutama. Jadi biar ekspansi bisnisnya bisa berjalan lagi. Kalau ekspansi bisnisnya oke, bisnisnya tumbuh kan juga membuka lowongan pekerjaan. Tentu saja masyarakat yang tadi yang tidak bekerja bisa bekerja lagi. Kalau tadi terkait dengan neraca dagang ya meskipun surplus 66 bulan beruntun, tapi kan tadi Anda katakan ternyata turunnya cukup jauh ya dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Ini seberapa besar sih dampaknya bagi penekanan terhadap pergerakan rupiah saat ini? Nah sebenarnya ini memang bukan menjadi kabar baik ya. Kalau misalkan kita ngomong kan tadi salah satu sektornya yang paling mendorong turunnya surplus itu kan karena ekspornya itu turun terutama untuk sektor komoditas migas ya. Jadi minyak hasil bumi dan sebagainya lah pendukungnya minyak nabati gitu-gitulah ya. Jadi tentu saja salah satu sektor pasti yang akan cukup terkena sentimen atau dampak negatifnya itu pasti ada minyak. Cuman kalau kita ngomongin rupiah, kemarin kita perlu catat ya, Sasa, APBN kita di Oktober itu kemarin defisit lagi loh. Ya. Kemudian habis itu sekarang neraca dagangnya
masih surplus tapi turunnya sudah hampir 50%. Tentu saja menurut saya ini bukan menjadi kabar yang baik, tapi harapannya dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, intervensi-intervensi yang udah terjadi, kemudian optimisme dari para investor itu bahwa The Fed itu akan pangkas suku bunga karena itu udah di atas level 80% loh menurut Fed Watch. Harapannya itu bisa menjadi salah satu penguat rupiah. Karena rupiah kita tuh sekarang udah di level 16.600-an. Saya sih harapannya bisa nyentuh di bawah 16.600, setidaknya 16.580-an atau 90-an. Ya karena satu sisinya sebenarnya penopangnya adalah paling kuat ya menurut saya saat ini adalah bukan data neraca dagang ataupun dari APBN kemarin. Buktinya APBN masih defisit, rupiah justru menguat gitu ya. Salah satunya menurut saya sih patokannya adalah The Fed ini harus cut rate nih di bulan Desember. Kalau menurut saya sih harusnya terjadi. Kenapa? Karena kalau kita lihat data-data yang udah mulai rilis, terutama Oktober November gitu ya, itu banyak data yang memang menunjukkan masih pelemahan ekonomi. Mungkin kecuali Desember ya. Desember itu kan ada hari Thanksgiving, ada Black Friday ya. Itu ternyata kemarin ada peningkatan pengeluaran itu cukup besar. Jadi mungkin Desember harusnya datanya bagus. Tapi kan kalau cut rate di bulan Desember itu kan acuannya kan data ekonomi bulan sebelumnya. Jadi menurut saya harusnya itu bisa menjadi acuan The Fed untuk cut rate di bulan ini. Jadi pandangan Anda, possibility The Fed untuk pangkas suku bunga di Desember ini ada ya? Menurut saya sih ada, dan harapannya nanti BI juga bisa menyusul entah di Desember ataupun di Januari. Tapi kan sebetulnya terkait dengan pandangan pemangkasan suku bunga The Fed ini kan cukup terbelah ya di internal The Fed sendiri. Kalau ternyata skenarionya ini justru berubah, ternyata pemangkasan suku bunga The Fed justru ditunda hingga kuartal 1 2026, dampaknya bagi pasar keuangan tanah air seperti apa sih? Ya sebenarnya pasti salah satunya tadinya rupiah udah pada pede gitu ya bakal balik ke 16.500, menurut saya pasti akan melemah lagi. Dan tapi kalau menurut saya itu tidak akan mengganggu euforia IISG. Mungkin itu akan mengganggu rupiah, tapi menurut saya untuk IISG kayaknya harusnya nggak terganggu. Karena seperti kata Pak Purbaya nih, targetnya harus 9.000. Menurut saya sih harusnya bisa kesentuh.